Ku mau menyenangkanmu. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan berpuluhan, dapat mentransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Jadi bejana untuk hormatmu. Shalom keluarga besar Gereja Kemuliaan Sion Sudirman. Saya percaya hari ini kita akan mendengarkan firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Jimmy Rudolph. Untuk itu kita persiapkan hati dan pikiran kita, keluarga kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena saya yakin dan percaya di atas puji-pujian Tuhan Yesus berkuasa dan iman timbul dari pendengaran akan firman. Dari pendengaran firman itu ada perubahan paradigma maupun hidup kita, gaya hidup kita. Dari situ mujizat dan mujizat terjadi atas kita. Biarlah firman ini menjadi rema dalam hidup kita dan kita menjadi pelaku firman yang benar. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji, kami sembah, kami muliakan Bapa. Di siang hari ini Bapa, kami mau mendengarkan firman Bapa. Engkau mau berbicara buat kami. Engkau datang, Engkau pilih hati kami satu persatu Tuhan Yesus, supaya kami mengerti apa yang Engkau mau taruh hidup kami dan apa yang mau Engkau sampaikan hidup kami, supaya kami menjadi terang-Mu di tengah-tengah dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah ibadah ini jadi dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin.
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, belajar bersama-sama dengan firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk berdoa. Kita pejamkan mata, tundukkan kepala. Bapa dalam surga, terima kasih mengucap syukur buat hari ini Tuhan, terutama dalam hari demi hari yang kami lewati, proses demi proses yang kami jalani. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada atas kami. Setiap langkah hidup kami sudah ada dalam rencana-Mu, dan kami percaya rancangan-Mu penuh dengan damai sejahtera itu selalu terjadi di dalam kami Tuhan. Mengucap syukur pada kesempatan hari ini kami boleh belajar bersama-sama dengan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang gak ada apa-apanya ini Tuhan, dan pakai kami semua. Dan kami berdoa Roh Kudus-Mu ada atas kami, memberikan kami pengajaran, pengertian akan firman-Mu, sehingga firman yang kami dengar boleh tertanam dalam hati kami dan boleh berbuah dalam tingkah laku kami, dan Kau melihat buah kami baik Bapa. Terima kasih, segala roh yang bukan berasal daripada-Mu telah dikalahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Terima kasih kesempatan kembali saya boleh menjadi pembicara, bukan sekedar pembicara, membagikan sesuatu dari firman Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala bersama dengan wakil dan tim pengembalaan yang ada GKI Sudirman. Selalu semangat, rohnya menyala-nyala dan terus dalam melayani Tuhan. Begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara. Kabarnya bagaimana? Tadi katakan luar biasa. Dan saya berdoa apa yang kita perkatakan adalah iman kita, bahwa memang Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Saya dikasih tema pada hari ini adalah Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11a. Dan subtemanya adalah hidup yang berdampak. Jadi sebelum kita menjadi berkat, sebelum kita menjadi dampak, kita percaya bahwa hidup kita telah diberkati Tuhan. Hidup kita telah menjalani rencana Tuhan. Amin. Mari kita buka bersama-sama Pengkhotbah 3 ayat 11 yang ke A. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Ada dua hal yang harus kita bawahi. Ada dua hal, yaitu 2 poin dalam ayat ini. Yaitu yang pertama, segala sesuatu indah. Saya ulangi, poin yang pertama, segala sesuatu indah. Dan poin yang kedua, pada waktunya. Jadi poin yang pertama, segala sesuatu indah. Dan poin yang kedua adalah pada waktunya. Ini berbicara mengenai sebelum kita mendapatkan sesuatu yang indah, sebelum kita mendapatkan sesuatu yang baik, itu ada proses sabar. Yaitu pada waktunya. Waktunya siapa? Kita percaya waktunya Tuhan. Kapan waktunya Tuhan? Gak ada yang tahu. Yang Tuhan mau manusia adalah terus berusaha, terus percaya, terus melangkah. Nanti pada waktunya Tuhan akan menjawab segala doa-doa kita. Amin. Dan kita percaya rancangan Tuhan penuh dengan damai sejahtera itu ada dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin. Ada 2 hal, yaitu pertama adalah proses, yang kedua adalah hasil. Di ayat 11 selanjutnya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saat kita menghadapi proses, kebanyakan di antara kita lupa kita sedang berjalan atau kita sedang menghadapi apapun masalah kita, apapun proses kita, kita lupa kita anaknya siapa. Kita berjalan dengan siapa. Banyak di antara kita
yang sedang mengalami masalah, kita merasa sendiri. Kita merasa dijauhkan. Jauhkan dari teman dekat, dijauhkan dari keluarga. Bahkan ada satu kalimat yang sering banget saya dengar. Kalau kita lagi keadaan masalah, musibah, orang menjauh dari kita. Susah kita memiliki sahabat. Susah kita melihat orang yang baik sama kita. Tapi kalau kita sedang diberkati, banyak orang yang mendekat sama kita. Banyak orang yang baik sama kita. Pada kenyataannya, mau sedang baik, mau sedang diberkati, itu sifat manusia. Tapi yang kita percaya, apapun yang sedang kita alami, ada satu pribadi yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan kita. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Yang percaya beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dan banyak di antara kita yang mungkin kita lebih suka dengan hasil daripada kita proses. Ya, wajar. Itu sifat manusiawi. Mungkin kalau secara jujur tidak ada manusia yang suka proses. Semua suka dengan hasil. Mungkin dalam sekolah, dalam kuliah, maunya hasil yang terbaik. Tapi dalam prosesnya, mesti bangun pagi, mesti mengerjakan banyak tugas, dosen, guru. Apalagi sekarang, semua lagi belajar lewat online. Yang seakan-akan tidak terlihat, tapi tugas makin banyak. Kita maunya hasil, mau cepat wisuda, mau cepat sarjana, mau cepat lulus. Tapi kita malas dalam prosesnya itu, belajar dan lain-lain. Begitupun kita dalam pekerjaan. Kita mau cepat naik gaji. Kita mau cepat naik jabatan. Tapi dalam prosesnya, kita malas untuk bekerja. Mungkin kita rajin saat bos itu ada. Tapi saat bos itu tidak ada, saat pimpinan kita tidak ada, apa yang kita lakukan? Mungkin kita melenceng dari pekerjaan. Mungkin parahnya, kita bisa mencari pekerjaan lain di saat kita sedang bekerja dalam satu perusahaan itu. Gak ada yang suka proses. Rumah tangga yang baik, apakah tidak perlu proses? Perlu, sangat proses. Untuk kita mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga, itu banyak sekali proses. Sabar, mengasihi, tanpa minta balas, dan lain-lain. Mungkin dalam kehidupan kita pribadi, siapa di sini mau bahagia? Kita mendapatkan kebahagiaan itu harus dengan proses. Sebenarnya kebahagiaan itu gampang banget, sangat mudah untuk kita dapat, karena kita percaya siapa yang menciptakan kita? Yesus. Apakah Yesus hanya sekedar menciptakan manusia tapi tidak bertanggung jawab? No. Yesus saat menciptakan kita, firman Tuhan katakan, rancangan Tuhan penuh dengan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Kalau kita saat ini sedang dalam rancangan kecelakaan, apapun masalah kita percaya itu proses hidup kita. Itu bukan akhir dari hidup kita. Itu bukan garis finish hidup kita. Sebab Tuhan katakan garis finish hidup kita adalah penuh dengan damai sejahtera. Kalau kita tahu kita berjalan dengan Tuhan. Dan saya berdoa, saya, Bapak, Ibu, Saudara, semua sadar kalau kita dalam menjalani hidup tidak pernah sendiri. Walaupun manusia meninggalkan, tapi ada satu pribadi. Siapa? Yesus Kristus. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita buka bersama-sama Pengkhotbah 3, ayat yang pertama sampai kedua. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Berbicara mengenai tabur tuai. Apa yang kita lakukan? Pada akhirnya kita akan mendapatkan hasil dari apa yang kita lakukan dahulu. Kegagalan kita, kebanyakan dari kita merasa gagal untuk membuat kebahagiaan dalam diri kita. Kita merasa gagal dalam menjalani hidup. Seakan-akan, ya, saya sudah maksimal.
Saya sudah berusaha maksimal dalam rumah tangga, dalam pekerjaan dan lain-lain. Tapi yang dapat, hasil yang saya dapat adalah biasa-biasa aja. Atau adalah bahkan jauh dari kata bahagia. Kenapa kita gagal dalam meraih kebahagiaan? Mengapa kita gagal dalam meraih keberhasilan? Kuncinya satu: bersungut-sungut, tidak mengucap syukur. Di saat kita bersungut-sungut, di saat kita tidak mengucap syukur, saya percaya kita sedang menjauh dari kasih Tuhan. Kita sedang menjauh dari rencana Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan saya terus berdoa, di tempat ini kita tidak ada yang seperti itu. Kita tetap percaya, tetap melangkah, jalan bersama dengan Tuhan. Amin. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Dan semua itu ada waktunya. Tapi kebanyakan kita lupa kalau proses yang kita jalani itu harus sampai selesai. Tapi banyak di antara kita baru beberapa melangkah, ya sudah, ya lepas. Saya dipercayakan Tuhan, saya punya perusahaan travel. Apalagi masa pandemi seperti ini. Travel bukan tidur, tengkurap. Dari mulai pertengahan Maret, mungkin sampai sekarang baru kecil lah. Yang kemarin sempat tutup lama. Seakan-akan, ya ini Tuhan kemana? Loh, saya pendeta. Istri saya worship leader. Orang tua saya dua-duanya pendeta. Aktif dalam melayani Tuhan. Tapi kenapa ini proses terjadi? Apakah saya menyerah? Apakah saya mulai meragukan kuasa Tuhan dalam kehidupan saya? No. Saya percaya ini harus proses yang harus saya hadapi. Bagaimana saya masih punya keluarga, tanggungan. Bagaimana ada orang yang membantu dalam perusahaan. Ada orang yang membantu dalam rumah yang menjadi tanggungan kami. Kalau kami menyerah, selesai hidup kami. Seakan-akan Tuhan jahat dalam kehidupan kami. Tapi enggak. Kalau kita intim dengan Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Mungkin kita sedang dalam sesuatu posisi yang nyaman, yang mapan, yang aman. Tapi ada masa ketika sesuatu yang nyaman ini diganggu. Apakah kita menyerah? Apakah kita angkat tangan? Sudah, pasrah. Udah, hidup aku hancur, udah, dan lain-lain. Tidak. Ingat, Allah kita siapa? Yesus. Bapak, Ibu, Saudara boleh baca tentang mujizat yang Yesus lakukan. Yesus tidak monoton. Yesus selalu melakukan mujizat yang berbeda-beda. Apakah Yesus saat melakukan mujizat air menjadi anggur, terus ke depannya Yesus melakukan mujizat lagi air menjadi anggur, terus nanti ada Yesus lagi melakukan air menjadi anggur? Tidak. Yesus kita adalah Allah yang kreatif. Amin. Kalau kita sudah diberkati saat ini, Tuhan mau terus meningkat, terus meningkat. Tidak ada posisi nyaman sebagai manusia. Contoh tadi saya katakan, ini dalam kehidupan saya nggak mau ngambil contoh orang lain, ini dalam kehidupan saya. Seakan-akan hancur, travel bener-bener, wah turun, kita nggak ada pemasukan, kita cuma ngabisin tabungan lah. Tapi Tuhan mau kita melangkah. Bukankah satu pintu yang ditutup manusia, tapi ada banyak pintu yang Tuhan sediakan bagi kita. Bahkan walaupun manusia menutup, Tuhan bisa bukakan. Tapi apakah kita memaksakan kehendak kita? Kata firman Tuhan, tidak ada manusia yang bisa menutup kalau Tuhan sudah bukakan. Loh, semua terjadi, satu dunia terjadi pandemi. Saya juga travel, mau kemana, saya mau buka apa? Nggak ada orang yang mau terbang. Terus saya mau berbicara dengan iman. Walaupun tidak ada yang terbang, dalam nama Yesus tetap ada yang pesan tiket.
tetap ada yang orang pesentur. Siapa? Tidak ada. Tapi apakah saya langsung, waduh Tuhan, ini mana firman-Mu? Katanya kalau Engkau buka gak ada yang menutup dan lain-lain. Enggak. Ingat, Tuhan kita yang kreatif. Di saat itu Tuhan merubah pola pikir saya, merubah pandangan saya bersama dengan istri. Kita membuka sesuatu yang baru. Tuhan percayakan kita membuka kafe gak terlalu begitu besar lah. Dengan keadaan pandemi, berani untuk melangkah membuka tempat makan. Jujur, di saat renov, banyak orang yang datang sampai mengatakan, wah ini gak salah, lagi begini malah buka tempat makan dan lain-lain. Tapi saya percaya, kalau saya berjalan dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan. Dan Tuhan tidak akan mempermalukan anaknya. Dan benar-benar sesuatu yang baru bagi kami. Yang dulunya saya bos, saya tinggal duduk, tanda tangan dan lain-lain. Tapi Tuhan mau, jangan mapan, jangan nyaman, melangkah sesuatu yang baru. Kami buka, belum ada pegawai, kami yang masak sendiri, kami yang nyapu, nyuci, dan lain-lain. Kami yang bersihin, kami yang nyajikan ke tamu. Karena ini menurut saya ini sesuatu yang baru, saya harus belajar dari awal. Gak tahu tamu dari mana, perkantoran juga masih sepi. Tapi kalau Tuhan yang buka, tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Ada aja. Saya sampai beberapa kali saya nangis, Tuhan, ini kalau bukan karena Engkau gak mungkin orang kesini. Walaupun kelihatan gak rame, tapi pemasukan tiap hari, wah Tuhan dalam. Bahkan mungkin kalau dihitung-hitung bisa melebihi dengan apa yang terakhir-terakhir saya dapat. Istri saya juga dibukakan lagi tempat usaha yang lain. Sesuatu yang gak mungkin Tuhan kerjakan. Kalau bukan rancangan Tuhan, kalau bukan jalannya Tuhan, gak mungkin saya manusia bisa seperti ini. Dan saya berdoa, Tuhan yang sama yang memberkati saya, yang membukakan jalan bagi saya, Tuhan yang sama akan membukakan pintu, membukakan jalan, dan membukakan pintu berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kejadian 1 ayat 31a. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi saat Tuhan sudah menciptakan bumi bersama dengan isinya, dan Tuhan sudah menciptakan manusia, lalu Tuhan katakan semua amat baik. Ini Tuhan yang katakan loh. Artinya pasti baik. Tapi dalam proses perjalanan hidup, Adam, Hawa, semua sudah dijadikan Tuhan baik. Tapi karena satu hal, hancur kebaikan itu. Inilah yang harus kita belajar bersama-sama. Dalam rumah tangga, baik, kita dikasih suami, yang di saat orang lain banyak minta suami gak dapat, minta istri gak dapat, kan artinya maksudnya untuk jodoh susah. Kita dikasih Tuhan. Bukan hanya itu, Tuhan percayakan diberikan anak bagi kita. Yang di saat orang lain sampai usaha mempunyai anak itu susah banget, tapi Tuhan memberikan anak bagi kita. Semua baik. Tapi karena ada satu hal bisa membubarkan rumah tangga itu. Apa itu ya? Bapak Ibu Saudara pasti tahu. Dalam pekerjaan, semua baik. Banyak orang yang mau kerja itu susah, minta ampun. Saya sempat buka iklan di OLX awal-awal tempat makan saya. Cuma range gajinya, saya cuma pingin tahu aja. Range-nya gak tinggi, di bawah UMR. Yang daftar 2.000 orang. Sampai saya lihat ada yang sekretaris daftar jadi waiter, jadi gak apa-apa Pak, penting saya kerja. Wah, betapa susahnya orang cari kerja. Tapi di saat itu pun ada orang yang sudah diberkati, sudah memiliki pekerjaan, tapi karena satu hal, ketidakpuasan atau lain-lain, satu hal yang buruk bisa merusak semuanya. Orang tua dengan anak, kita masih memiliki orang tua, kita bersyukur. Kita masih memiliki anak, kita bersyukur. Tapi karena ada satu hal,
keegoisan, pecah, orang tua dan anak berantem dan lain-lain. Padahal Tuhan sudah menciptakan semuanya baik. Karena apa? Ketidakpuasan. Ketidakpuasan karena apa? Ketakutan. Karena kita takut ini. Oh, jadi banyak 1001 alasan untuk kita bisa berbuat dosa. Tapi saya percaya hanya ada satu alasan. Kalau kita mau diberkati, kita tetap setia dan taat jalan bersama dengan Tuhan. Amin. Siapa di sini yang sedang mengalami ketakutan? Dalam proses menjalani hidup mulai goyah. Kita buka Yesaya 41 ayat 10. Jujur, ini ayat favorit saya. Dan setiap saya khotbah, pasti saya masukkan ayat ini. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku, kata Tuhan, yang membawa kemenangan. Dahsyat gak Tuhan? Tuhan katakan gak usah takut. Hadapi prosesmu. Jalan bersama dengan Tuhan. Kalau engkau jatuh, Tuhan akan memegangmu dengan tangan kanan, mengangkatmu dan membawa engkau kepada kemenangan. Asal engkau tetap setia dan taat menjalani proses bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dan untungnya apa? Dalam proses hidup kita setia dan kita percaya pada akhirnya, pada waktunya, yaitu waktu siapa? Waktunya Tuhan, semua akan indah. Dan saat kita berhasil dalam menjalani proses itu, kita sudah mendapat kemenangan. Otomatis hidup kita bisa menjadi dampak bagi banyak orang. Bapak Ibu mengalami masalah. Siapa di sini yang percaya hidup itu seperti roda berputar? Makanya saya selalu katakan, jangan pernah bangga, jangan pernah aman, nyaman dan mapan di saat kita dalam posisi paling atas. Seperti roda, saat kita posisi paling atas, sangat-sangat mudah untuk jatuh. Tidak perlu effort yang banyak, gampang jatuh. Tapi di saat kita sedang paling bawah, kondisi paling bawah, itu kita harus punya sesuatu yang ekstra lebih lagi untuk kita naik, nanjak ke atas. Itu jauh lebih berat dibanding kita dari atas jatuh ke bawah, itu sangat mudah. Tapi saat bawah naik ke atas itu proses. Jangan selalu berpikiran iman sebiji sesawi bisa membedakan gunung. Masalah tuh bukan sekedar iman, tapi iman tanpa perbuatan nol. Jadi bukan sekedar perkataan masalahmu hilang, tapi lewat perkataan imanmu dan engkau melakukannya. Walaupun sebesar gunung, engkau daki itu gunung. Saat engkau sudah ada dalam masa puncaknya, artinya masalah sudah ada di bawahmu. Engkau lihat semuanya kecil. Engkau hanya lihat kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Kalau engkau mampu menghadapi masalah demi masalah. Dan saat engkau sudah menang, engkau bisa bagikan, share. Ini loh yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kehidupan saya. Saya diberkati saat ini kuncinya. Saya berjalan dengan Tuhan. Keluarga saya harmonis, diberkati Tuhan. Ini kuncinya, karena saya selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya bersama keluarga. Saat engkau sudah berhasil, saat engkau sudah memperoleh kemenangan itu, udah otomatis hidupmu akan terus menjadi dampak bagi banyak orang. Disitulah kunci penginjilan zaman now. Gak perlu lagi buka-buka Alkitab depan umum, tidak. Lewat kehidupanmu yang baik, orang akan melihat dan orang mau tahu siapa Tuhanmu. Karena Tuhanmu telah merubahkan hidupmu sepenuhnya. Yang dulu mungkin dipandang sebelah mata oleh orang, sekarang bukan untuk kesombongan, tapi untuk semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Salah satu keberhasilan dalam menjalani proses: pertama, tekun. Kedua, rendah hati. Ketiga, pantang menyerah.
Dan yang terakhir, sertai Tuhan dalam setiap hidup kita. Saya terus berdoa, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tetap setia sampai pada waktunya Tuhan menjadikan indah apapun dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan lagi gak main-main saat menciptakan kita. Tuhan sudah naruh rancangan yang baik. Jangan kita melenceng dari rancangan Tuhan karena satu hal, yaitu godaan iblis. Godaan iblis pasti kuat. Tapi kalau kita terus berserta dengan Tuhan, kita mantap melangkah. Tetap akan ada badai, tetap akan ada masalah, ada gelombang dan lain-lain. Tapi jangan takut, sebab Tuhan katakan, aku sekali-sekali tidak pernah meninggalkan engkau. Saat engkau terjatuh, Tuhan akan memegang engkau dengan tangan kanannya dan membawa kepada kemenangan. Setia sampai pada waktunya. Dan saat engkau sudah diberkati Tuhan, saat engkau sudah berhasil, jadilah dampak. Jadi bukankah Tuhan katakan, jadikanlah bangsa muridku? Artinya apa? Saat engkau sudah tahu Tuhanmu, engkau bagikan Tuhanmu lewat kehidupanmu. Dan orang akan melihat, dan orang akan percaya ada Yesus, ada satu nama yang mengandung kuasa. Tuhan Yesus Kristus penuh dengan kemuliaan ada dalam Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Saat engkau diberkati, orang lain pun diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur biar firman yang telah kami dengar itu boleh menegur hidup kami, menegur juga hamba-Mu ini Tuhan, untuk kami tetap setia terus sampai pada akhirnya, sampai pada waktunya Kau menjadikan semuanya baik atas kami Tuhan. Terutama jadikanlah kami firman yang hidup bagi sekitar kami boleh menjadi dampak yang baik. Dan kami terus berdoa Tuhan, kami tahu Tuhan 2020 kami sedang mengalami masalah yang begitu luar biasa. Tapi kami percaya di balik masalah yang besar akan ada mujizat yang besar yang menanti kami kalau kami tetap menang dalam masalah itu. Dan kami memilih kami mau menjadi seorang pemenang. Terima kasih Tuhan, berkati kami. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang mengalami masalah, mujizat demi mujizat penghiburan terus terjadi. Sehingga tahun 2021 ini keberhasilan, kelimpahan, terutama perkenanan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang telah diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Kau milikku di surga.
Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami siang hari ini, di mana kami masih Engkau berikan kesempatan serta kesehatan untuk memuji dan menyembah Engkau pada siang hari ini. Kami percaya hidup kami semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu. Biarlah hidup kami kiranya menjadi berkat dimanapun Engkau tempatkan kami, sehingga nama-Mu selalu ditinggikan dan dimuliakan. Pada siang hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Jimmy Rudolf. Biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan menjadi rema dalam hidup kami, dan kami Engkau mampukan untuk menjalankan apa yang menjadi bagian kami. Engkau beri urapan yang baru setiap hari dalam hidup Pak Jimmy. Biarlah berkati pelayanannya, sehingga dimanapun Engkau tempatkan hamba-Mu ini bisa menjadi berkat bagi semua orang. Berkati keluarganya, istrinya dan anak-anak, sehingga melalui keluarga ini nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk gembala senior kami, Pak Gunadi dan Ibu Elizabeth, juga gembala kami Ibu Seli dan Pak Yan, juga wakil gembala kami Bapak Yoldi Tuyu serta anak-anak, cucu dan menantu beserta keluarga mereka semua Tuhan. Kiranya Engkau terus berikan urapan dan hikmat yang baru dalam kehidupan gembala kami ini, sehingga pelayanan dan kehidupan mereka menjadi berkat buat semua orang dan tetap setia melayani Engkau. Kami juga berdoa untuk seluruh pengerja gereja beserta keluarganya Tuhan. Engkau yang melihat setiap hati, biarlah kami selalu melayani-Mu dengan hati yang penuh sukacita, dan ada perkenanan-Mu dalam setiap pelayanan kami lakukan. Juga kami berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Apapun yang menjadi problem dalam hidup mereka pada saat ini, biarlah ada penyertaan Tuhan dan perlindungan yang daripada-Mu dalam setiap permasalahan hidup mereka Tuhan. Sehingga sukacita dan damai sejahtera dapat mereka rasakan dalam kehidupan mereka, sehingga ucapan syukur selalu mereka naikkan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberikan kami pemimpin yang takut akan Tuhan, dan ada penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan pemimpin bangsa kami, sehingga mereka bisa memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Walaupun banyak hal ya Tuhan, baik yang kami dengar tentang bangsa, yang tidak baik yang kami dengar tentang bangsa ini, tapi kami percaya bahwa bangsa kami, bangsa Indonesia ada dalam rencana dan kedaulatan tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, keluarga, Jemaat Gereja Kemuliaan Sion Sudirman Immanuel Ministry, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah belajar mengerti isi hatinya Tuhan. Mari menjadi perenungan buat kita sepanjang minggu ini. Apa yang disampaikan untuk kita bisa menjadi pegangan dalam kehidupan kita sepanjang satu minggu ke depan. Menjadi kekuatan, menjadi kesembuhan. Firman Tuhan yang menjadi jawaban buat kita. Mari kita satukan hati, kita menerima berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, sukacita di dalam Kristus Yesus, penyertaan di dalam Roh-Nya yang kudus, membawa damai sejahtera buat kita semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.
ada